di video ini saya akan menjelaskan materi yang saya pahami dari membaca buku filsafat dan metode penelitian sosial. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu konsep-konsep dasar sosiologi. 1. Asimilasi, di mana proses penggabungan dua kelompok berbeda menjadi satu identitas. Kelompok lama hilang, terbentuk identitas baru. Contohnya, suku Bugis dengan suku Kaili di Donggala menghasilkan identitas Bugis Donggala. Yang kedua, birokrasi, organisasi formal berdasarkan aturan bagian dan unsur terlatih, memiliki kewibawaan dan tata cara impersonal. 5 ciri menurut Max Weber, yaitu pembagian tugas formal, sistem peraturan, hierarki kewibawaan, tata cara impersonal, penentuan pegawai berdasarkan kelayakan. Yang ketiga, deviasi, penyimpangan dari norma-norma sosial muncul ketika seseorang tidak patuh aturan dalam sistem sosial. Yang keempat, eksplanasi, penjelasan suatu fenomena dengan detail dan berdasarkan teori 7 jenis menurut Robert Brown, yaitu genetik, historik, tujuan, disposisi, sebab, fungsi, generalisasi, empirik, dan teori. Yang kelima, objektivitas, penelitian ilmiah bebas dari bias dan prasangka menggunakan kerangka teoritis yang baik dan kokoh. Peneliti harus netral dan tidak memihak. Yang keenam, fakta sosial, konsep dari Emil Durkheim ada 4 karakteristik, yaitu berwujud di luar individu, membuat hambatan atau kendala, bersifat umum, bebas dari manifestasi individu. Contoh, hukum, adat, norma, bahasa, dan sistem kepercayaan. 7. Sistem sosial, perangkat peran sosial yang berinteraksi dengan nilai dan tujuan sama. Menurut Talcott Parsons, proses interaksi antar pelaku sosial, yaitu sistem struktur sosial sama dengan struktur relasi antar pelaku. 8. Komunitas, kelompok manusia dengan ikatan teritorial kawasan dan relasional. Contoh komunitas teritorial yaitu kota, desa, nelayan, petani ladang, dan petani sawah. Konsep ini diambil dari Fernand Tornis dalam Komunitas dan Masyarakat. Yang kesembilan, Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft yaitu masyarakat dengan relasi premier yang erat, tradisi sama, ikatan keluarga atau persahabatan. Gesellschaft yaitu masyarakat dengan relasi sekunder yang kuat, ikatan sosial bersifat kontraktual atau pra-industri ke industrial. 10. Struktur sosial, rangkaian kompleks relasi sosial dalam masyarakat. Menurut Evans Pritchard, relasi tetap yang menentukan kelompok sosial. Menurut Radcliffe Brown, yaitu seperti organisme biologik atau relasi antar individu, perbedaan individu dan kelas sosial. Yang ke-11, institusi sosial, sistem yang menunjukkan peran dan norma saling berkaitan, disusun untuk memuaskan kebutaan atau fungsi sosial. Individu memainkan peran sesuai posisi dalam institusi. Yang ke-12, interaksi sosial, proses menyatukan kelompok dengan identitas bersama, menghilangkan perbedaan dan identitas individu. Dibutuhkan yaitu keserasian norma dengan tingkah laku dan kepatuhan tinggi terhadap norma. Basis interaksi sosial, konsensus nilai, bukan kompleks atau kepentingan atau paksaan. Ke-13, kebudayaan, pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat bersifat superorganik. Keberadaannya mengatasi individu merupakan hasil karya manusia yang diwariskan generasi ke generasi. Yang kedua yaitu konsep-konsep kunci sosiologi. 1. Kelas sosial. Menurut Karl Marx, pembagian masyarakat berdasarkan hubungan dengan alat produksi. Ada 2 kelas utama, yaitu bourgeois atau pemilik versus proletariat atau pekerja.
Yang kedua, keseimbangan sosial. Menurut Herbert Spencer, masyarakat seperti sistem mekanik yang mencari keseimbangan. Sedangkan menurut Talcott Parsons, masyarakat adalah sistem yang bercorak interaksi atau seimbang. Yang ketiga, masalah sosial, di mana kondisi yang tidak dikehendaki masyarakat. Ada dua kategori, yaitu yang pertama, disorganisasi sosial atau kegagalan sistem. Yang kedua, penyimpangan tingkah laku dari norma. Contohnya yaitu krisis populasi, konflik ras, dan disorganisasi keluarga. Yang keempat, masyarakat majemuk. Masyarakat dengan berbagai kelompok budaya berbeda. Cirinya yaitu kehidupan sendiri-sendiri, interaksi kurang, dan dominasi kolonialisme. Yang kelima, mobilitas sosial, di mana perubahan status dalam stratifikasi sosial ada 3 arah, yaitu vertikal, horizontal, dan keluarga. Faktornya yaitu pekerjaan, pendidikan, dan gaya hidup. Yang keenam, nilai dan norma. Nilai yaitu konsep tentang baik buruk, norma yaitu aturan tingkah laku. Yang ketujuh, peran sosial, di mana pola tingkah laku sesuai dengan status sosial, atau konflik peranan bisa terjadi antar individu atau dalam diri sendiri. Yang kedelapan, konsep lainnya. Yang pertama yaitu involusi pertanian, di mana kemunduran pola budaya tanpa transformasi. Yang kedua, kepercayaan, di mana sistem religi di Indonesia. Yang ketiga, magi, kepercayaan pada kekuatan gaib atau supernatural. Yang keempat, mitos, cerita sakral tentang kehidupan masyarakat. Yang kelima, pembagian kerja atau gejala penting dalam masyarakat modern. Sekian materi yang saya pahami dari membaca buku Filsafat dan Metode Penelitian Sosial.